Baik, teman-teman. Judul pada malam hari ini, kita ingin membicarakan persiapan untuk kita menghadapi pensiun. Seperti tadi yang saya sudah share kepada Anda awal-awal, saya ingin kita coba, Anda bisa tulis di chat ya, yang tadi saya katakan, apa arti pensiun bagi kita nih? Anda bisa tulis di chat, nanti kita sama-sama diskusikan, mungkin supaya kita bisa tahu. Feel free sesuai dengan pandangan Anda tentang pensiun itu apa. Silakan, mungkin ditulis di chat. Pensiun, tidak bekerja secara formal. Yes, dari Frankie. Oke. Yang lain, apa arti pensiun bagi Anda? Pensiun itu libur dari rutinitas, menikmati masa tua dengan fasilitas yang cukup good. Asik nih. Ada lagi? Apa nih arti pensiun bagi Anda? Oke, sambil kita ini ya, ada dua orang, mungkin yang lain masih malu-malu. Mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya, yang tadi saya juga sampaikan. Kira-kira nih, menurut Anda, berapa uang yang diperlukan untuk pensiun? Anda di Indonesia, rata-rata orang, 90% orang itu berpikir bahwa pensiun itu penting. Dan dari data tersebut hanya ada 17% yang sudah mempersiapkan dana pensiun dengan baik. Tapi dana pensiun yang mereka pikir itu cukup dan rata-rata hanya seratusan juta. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama sebenarnya berapa banyak sih dana yang kita perlukan. Tapi menurut Anda berapa kira-kira? 1 miliar, good. Nanti kita lihat apakah 1 miliar cukup atau berlebih atau kurang. Ya, Lili mengatakan pensiun ketika hidup punya pilihan, kita harus cari uang. Oke. Sekarang berapa dana yang kita perlukan untuk kita menjalani masa pensiun? Frankie mengatakan 1 miliar, ada yang lain? Berapa kira-kira? Ada? Kira-kira saja, tidak apa-apa. Nanti kita hitung sama-sama apakah memang segitu atau kita perlu tambah atau kita kurang. Silakan. Ada yang punya gambaran kira-kira berapa? Oke, kalau belum, tidak apa-apa. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Mungkin masih malu-malu. Ini ada kalimat-kalimat bagus yang mungkin kita renungkan sama-sama ya. Yang di sebelah kiri, ini dikatakan bahwa mereka mengatakan bahwa cinta itu lebih penting daripada uang. Tapi pernahkah Anda coba bayar tagihan Anda dengan pelukan? Di sebelah kanan ada kalimat-kalimat bagus. Untuk mencintai, kita perlu hidup, teman-teman. Dan untuk hidup, kita perlu uang. Tanpa cinta, Anda mungkin tidak happy. Tapi tanpa uang, Anda mungkin tidak akan memiliki hidup. Jadi, keduanya penting. Baik itu cinta maupun uang itu penting untuk hidup yang bahagia. Jadi kita nggak munafik, teman-teman. Berikutnya, kita bicara mengenai happy retirement. Apa arti pensiun bagi Anda? Pensiun itu artinya kita mempertahankan gaya hidup dengan standar kebutuhan selama masa pensiun. Kita mempertahankan gaya hidup.
Arti pensiun juga berarti kemandirian keuangan selama masa pensiun menjadi hal yang perlu direncanakan. Penghasilan tetap berkesinambungan menjadi tujuan yang harus disiapkan. Inilah sebenarnya pensiun bagi kita, teman-teman semua. Kelihatannya gampang ya teori-teorinya. Nah, pensiun yang sukses itu seperti apa sih? Simple, ya. Kita mungkin sudah tahu semua. Pensiun yang sukses itu berarti kita bebas dari utang. Tadi ada dikatakan pensiun dari rutinitas kerja. Punya penghasilan tetap, tadi juga ada. Rumah yang nyaman. Kesehatan kita terjamin. Dan kita punya legacy bagi pasangan dan anak cucu kita. Ada yang mau kita tinggalkan kepada mereka. Sudah ada rencananya seperti apa. Dan kita bisa menikmati pensiun tentunya bahagia bersama pasangan ya. Saya tidak mengatakan bersama keluarga, karena ketika kita tua, anak-anak kita mungkin nggak mau sama kita. Jadi mungkin kita terlalu berpikir besar ya, hidup pensiun, berbahagia bersama keluarga semua. Beda teman-teman, kita hanya bisa pensiun, menikmati pensiun itu bersama pasangan kita. Karena anak kita punya kehidupan yang masing-masing yang berbeda dengan kita. Lalu kalau pensiun yang gagal itu seperti apa sih? Nah, pensiun yang gagal itu berarti kita lalai menabung atau menjaga tabungan kita. Kita ikut-ikutan bisnis tanpa perhitungan. Kita tertipu investasi bodong. Makin menjelang pensiun, uang kita makin terkumpul. Dan kita biasanya banyak tergiur dengan investasi dengan return yang bagus. Padahal belum tentu investasi itu investasi yang benar. Dan banyak sekali investasi yang bodong. Uang dipinjam tidak kembali. Kita belanja berlebihan sehingga berhutang ya. Yang sekarang ini banyak sekali kita bisa berhutang, teman-teman. Tidak hanya kartu kredit, sekarang ada pay later dari e-wallet ya. Banyak yang bisa kita beli barang nanti baru bayar. Ini juga berbahaya. Banyak pengeluaran-pengeluaran tanpa rencana. Dan sakit tanpa asuransi kesehatan. Makin kita berumur, risk kita untuk sakit itu makin besar. Jadi, kita perlu mempersiapkan. Dari sekarang kita persiapkan. Jangan nanti sudah tua baru kita persiapkan, karena ketika sudah sakit-sakitan, tidak ada lagi asuransi yang mau menerimanya. Dan apa yang kita kumpulkan, itu bisa saja habis dalam waktu singkat ketika kita tidak punya asuransi kesehatan. Rencana pensiun kita gagal total. Nah, ini yang penting, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan ini, agar kita tahu, siklus hidup kita itu saya bagi menjadi bagian yang equal, ya, supaya gampang kita memahaminya. Usia kita, anggaplah itu bisa hidup rata-rata sampai 80 tahun. Kita ini umur ke-20, ini umur 40, dan ini umur 60, dan ini umur 80. Umur 0 sampai 20 serta 60 sampai 80 umumnya, ini umumnya adalah usia di mana kita tidak produktif. Jadi di dua kuadran ini kita hanya menghabiskan uang, tidak punya penghasilan. Nah, di dua kuadran disebut usia produktif. Antara usia 20 sampai 40, 40 sampai 60 itu usia produktif, di mana kita bisa menghasilkan. Jadi pensiun itu sederhana, teman-teman. Pensiun itu sederhana sekali. Bagaimana caranya selama usia produktif ini kita bisa mengumpulkan uang, kita bisa mengatur dan mengelola uang, sehingga uang yang kita hasilkan selama masa produktif ini cukup untuk membiayai kita ketika kita memasuki usia non-produktif. Simpel ya. Mempersiapkan pensiun itu simpel. Sekali lagi. Bagaimana caranya kita menyimpan, mengumpulkan, mengakumulasi uang pada saat kita produktif di usia ini, sehingga uang itu cukup untuk kita
gunakan selama nanti ketika kita tidak produktif. Simple sekali. Jadi orang punya teori panjang lebar sebenarnya cuma di situ saja. Nah, kita lihat. Ini siklus hidup dan finansial. Anda bisa lihat grafik ini adalah grafik tentang kebutuhan atau uang. Anda lihat ketika masih anak-anak, kemudian masa lajang, menikah, pensiun ya, pensiun awal ketika kita masuk di puncak karir. Ini kebutuhan uang kita. Kebutuhan uang kita meningkat seiring dengan perjalanan hidup kita. Ketika anak-anak kebutuhannya kecil, masa lajang sedikit membesar, ketika kita sudah mulai menikah, kebutuhannya juga membesar, dan terus sampai kita memasuki awal pensiun. Kebutuhan finansial kita apa saja? Anda bisa lihat di sebelah kiri ini ya, membeli, mencicil rumah, mobil, pendidikan, ya, menunaikan ibadah untuk hari tua, meningkatkan investasi. Nah, ketika kita memasuki masa mulai awal-awal pensiun, mungkin kita tetap, tapi ketika kita sudah mulai tidak bekerja benar-benar, maka biasanya biaya kita sedikit turun. Tapi itu pun tergantung, ya, itu pun tergantung. Bisa saja memang biaya operasional kita turun, kita tidak perlu ke kantor, tidak perlu biaya transport, tidak perlu beli baju kerja, ya, tidak perlu makan di kantor. Tetapi biaya-biaya lain mungkin saja meningkat. Misalnya biaya kesehatan, obat-obatan itu harus kita tingkatkan alokasinya. Baru kemudian kita flat, ya. Tetapi ingat, ini semua kalau ini lancar-lancar. Tapi ada ketidakpastian yang terjadi dalam hidup kita, yaitu kita bisa meninggal, kita bisa terserang penyakit kritis, kehilangan anggota tubuh, fungsi tubuh kita karena kecelakaan, dan juga karena kita bisa sakit. Kalau kita lihat, inilah perjalanan daripada akumulasi dan juga bagaimana kita mengkonsumsi kekayaan kita. Dibagi menjadi dua bagian, sebelum pensiun dan sesudah pensiun. Sebelum pensiun, biasanya kita kumpulkan kekayaan kita. Ya, kita kumpulkan. Di sini kita butuh healthcare dan protection. Di sini mungkin kita mulai mengumpulkan untuk education anak, untuk retirement, untuk investasi ya. Jadi di sini adalah untuk wealth protection, di sini mulai akumulasi, ini biasa umur 40 lebih sampai 55, 60. Nah, ketika di sini kita sudah tidak bisa menghasilkan banyak lagi. Kita mulai mengkonsumsi kekayaan kita. Apa yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita punya long term care, ya. Bagaimana kita punya asuransi kesehatan dalam jangka yang panjang sehingga kita tidak terkuras. Kita mikirkan bagaimana kita bisa hidup dalam masa pensiun kita dengan tetap bisa menjaga gaya hidup kita. Makanya wealth kita semakin turun. Nah, di usia yang lebih tua lagi, kita sudah mulai memikirkan, oke, ini harus kita atur untuk keluarga, ahli waris, kita sebut dengan estate planning, dan kita masuk di dalam wealth distribution. Kita mulai mendistribusikan kekayaan kita. Perjalanan hidup kita hanya seperti ini cycle. Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, kira-kira financial planner life cycle-nya kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam topik yang menurut saya ini yang paling penting. Berapa sih sebenarnya dana untuk pensiun? Ya, tadi Frankie mengatakan 1 miliar. Yang lain mungkin belum malu-malu mau ngomong ya. Nah, kita sebenarnya bisa hitung, teman-teman. Kita bisa hitung. Cara yang pertama kita hitung adalah dengan mengalihkan peluang hidup kita dengan berapa biaya yang kita perlukan. Peluang hidup kali biaya. Nah, saya akan sharing dalam Excel ya, mungkin supaya lebih mudah. Saya sharing dalam bentuk Excel. Tadi saya sudah coba buat. Mudah-mudahan ini bisa membantu.
Sudah kelihatan teman-teman? Kalau sudah kelihatan tolong ngomong ya, jadi bisa tahu ya. Sudah kelihatan file Excel-nya? Sudah, Jeff? Sudah, oke. Ini contoh nih, ini contoh. Contoh ini berdasarkan data ya, data. Ini saya nggak ada mengutip dari kitab suci atau dari mana, tapi data di Indonesia mengatakan bahwa rata-rata usia manusia Indonesia itu adalah 72 tahun. Sekarang usia pensiun memang masih bervariasi, ada yang 55, ada yang 56, ada yang 57. Paling panjang 57 lah saat ini. Ya, untuk rata-rata tenaga kerja. Tapi kalau dokter mungkin beda, tadi notaris juga dikatakan berbeda. Kalau usia pensiun kita dianggap 57, berarti ketika kita sudah pensiun, kita masih bisa hidup 15 tahun. Setuju ya? Simple ini ya. Pensiun usia 57, kita bisa hidup sampai 72, berarti kita bisa hidup setelah pensiun itu adalah 15 tahun. Nah, kita ambil contoh, kalau biaya hidup kita per bulan itu 10 juta, ya, biaya hidup kita 10 juta, berarti biaya per tahun kita itu adalah 120 juta. Berapa biaya pensiun kita? 120 juta. Biaya pensiun kita adalah 15 kali 120 juta. Berarti kita harus punya dana 1,8 miliar. Itu kalau biaya hidup kita 10 juta. Kalau Anda punya biaya 20 juta, berarti faktornya tinggal dikalikan. Nah, apa kelebihan cara perhitungan sederhana ini, teman-teman? Kelebihannya, uang yang kita perlukan ini langsung bisa habis nanti pada saat kita sudah meninggal, asumsinya. Dan ini asumsinya adalah tidak terjadi peningkatan biaya karena inflasi dan lain-lain. Jadi, kalau biaya hidup kita 10 juta per bulan, kita perlu ada uang 1,8 miliar. Oke lah, kita dapat bunga dong. Nah, itulah kira-kira mungkin yang masih bisa menutupin kenaikan biaya karena inflasi. Jadi, ini hitungan sederhana. Anda bisa dapat lebih banyak, tentu lebih baik. Ya, ini yang pertama. Kita akan lihat yang kedua. Bentar. Yang kedua, kita akan pakai aturan 4%. Nah, ini ada hitungan-hitungan. Ini dari, ya saya kutip dari Google ini ya, dalam bahasa Inggris, tapi nanti kita hitung sama-sama. Apa aturan 4% ini? Aturan 4% ini gini, diasumsikan kita punya aset, dan aset itu kalau kita ambil sekarang return daripada deposito, itu 4%. Nah, 4% itu harus sesuai dengan berapa besar biaya kita. Kita lihat hitung-hitungannya, ya. Kita lihat hitung-hitungannya. Ini aturan 4%. Ambil contoh yang sama tadi, 10 juta. Berarti biaya per tahunnya tadi 120 juta. Berapa uang aset yang kita perlukan supaya 4%-nya itu cukup untuk menutupi biaya kita? Kita perlu 3 miliar. Mengapa 3 miliar? Karena 3 miliar itu kalau kita depositokan bisa mendapat return 4%. 4% itu sama dengan 120 juta. Jadi, tiap bulan kita akan dapat 10 juta. Nah, kelebihan daripada metode yang ini adalah uang 3 miliar ini tidak akan habis. Kalau dianggap
Kalau diasumsikan bahwa tidak terjadi peningkatan biaya hidup dan tidak terjadi penurunan suku bunga. Kalau terjadi peningkatan suku bunga, malah uangnya bertambah. Tapi kelemahannya adalah jumlahnya lebih besar. Tadi kan cuma 1,8 miliar, sekarang jadi 3 miliar. Jadi kalau Anda punya 3 miliar, maka Anda akan tenang. Anda tidak perlu pusing, karena setiap bulan ada 10 juta, 10 juta, 10 juta yang datang. Di dalam Anda punya ATM dari uang deposito Anda. Atau mungkin Anda beli obligasi ya, bisa sajalah. Untuk jangka panjang obligasi 15 tahun. Dan uang 3 miliar ini, karena dia sifatnya abadi, ini nanti bisa Anda wariskan pada keturunan Anda, pada orang-orang yang Anda kasihi ketika suatu saat nanti Anda sudah meninggal, berarti kan kebutuhan 4% itu sudah tidak ada lagi. Uang ini bisa diwariskan kepada mereka. Nah, itu cara yang kedua. Tetapi teman-teman, sekarang ini sudah mulai orang ingin dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya mereka bisa pensiun, tapi tidak perlu punya banyak macam-macam. Nah, ini yang menarik teman-teman. Bisa kita lakukan? Bisa. Bagaimana caranya? Kita harus bisa dari sekarang membuat uang bekerja untuk kita dengan kita membangun passive income. Passive income itu apa sih? Ya, passive income itu salah satunya tadi dengan Anda berinvestasi, itu bisa menghasilkan passive income. Deposito, Anda punya apartemen yang disewakan, Anda punya kos-kosan yang bisa Anda sewakan. Anda membeli saham dengan return rasio payout dividennya tinggi. Contoh nih, kalau Anda membeli saham dengan payout dividennya misalnya 10% per tahun, itu kan jauh lebih tinggi daripada deposito. Karena deposito mungkin sekarang cuma 3,5%. Jadi ketika passive income yang Anda hasilkan melebihi biaya yang Anda keluarkan dalam hidup, maka sebenarnya Anda nggak perlu punya hitung-hitungan kayak tadi. Anda punya kebun sawit, Anda kerjasama dengan perkebunan sawit, misalnya. Tiap bulan mengirimkan uang kepada Anda sekian rupiah. Ketika uang yang dikirimkan itu lebih besar daripada biaya hidup Anda, sebenarnya Anda tidak perlu mikirin pensiun. Karena pensiun Anda akan dibiayai oleh passive income Anda. Secara sederhana, ini 3 cara yang paling mungkin, yang paling mudah dicerna, selain dari banyak sekali hitung-hitungan rumit ya teman-teman, tapi saya kasih yang mudah saja untuk bisa menjalani pensiun dengan bahagia dan sejahtera. Lalu, coba Anda tanya kepada Anda, berapa tahun lagi Anda akan pensiun? Berapa uang yang sudah Anda siapkan? Berapa yang akan Anda siapkan? Kalau sekarang Anda belum atau masih kurang. Teman-teman, kita sudah menjadi sandwich generation. Mari kita putuskan mata rantai sandwich generation. Mari kita putuskan derita dari anak-anak kita kalau kita nanti ternyata tidak mempersiapkan masa pensiun kita dengan baik. Jangan biarkan mereka harus dilema mengambil keputusan antara kepentingan keluarga atau kepentingan orang tua. Itu saja dari saya teman-teman. Mungkin kita bisa tanya jawab untuk ada case-case khusus atau ada hal-hal yang lebih detail ya, mungkin kita bisa tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan